Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Nurfaliza dengan nomor induk mahasiswa 2403010004. Saya dari Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, di sini saya akan membahas terkait mata kuliah linguistik umum dengan materi sosiolinguistik. Sebelum saya membahas terkait sosiolinguistik, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup linguistik itu sendiri. Nah, teman-teman, linguistik merupakan ilmu yang berkaitan dengan bahasa atau dapat disebut sebagai induk bahasa, seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Apa itu sosiolinguistik? Secara umum, sosiolinguistik membahas hubungan bahasa dengan penutur bahasa pada kelompok masyarakat. Hal ini mengaitkan hubungan atau fungsi bahasa secara umum sebagai alat komunikasi. Beberapa konsep sosiolinguistik. Yang pertama, variasi bahasa. Bahasa bervariasi di berbagai kelompok sosial, seperti berdasarkan wilayah, usia, gender, dan etnis. Yang kedua, stratifikasi sosial. Kelompok sosial yang berbeda seringkali menggunakan bahasa berbicara yang berbeda pula, yang mencerminkan status sosial, pendidikan, dan faktor lainnya. Yang ketiga, bahasa dan identitas. Biasanya, orang menggunakan bahasa untuk mengekspresikan keanggotaannya dalam kelompok tertentu dan membedakan dirinya dengan orang lain. Yang keempat, itu adalah bahasa dan kekuasaan. Bahasa dan dialog mungkin memiliki bahasa yang khas, yang bergengsi. Nah, hal inilah yang menyebabkan ketidakkesetaraan dalam masyarakat. Cabang-cabang sosiolinguistik. Yang pertama, sosiolinguistik antropologis, yang mempelajari bahasa dan budaya. Yang kedua, sosiolinguistik pendidikan, yang mempelajari bahasa dalam pendidikan. Dan yang ketiga adalah sosiolinguistik politik, yang mempelajari bahasa dalam politik. Manfaat sosiolinguistik. Yang pertama, meningkatkan kesadaran akan keragaman bahasa. Yang kedua, memahami peran bahasa dalam masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi yang efektif. Dan yang keempat, mengembangkan kebijakan bahasa yang tepat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai ketepatan dalam menjelaskan peranan sosial pada studi sosiolinguistik. Yang pertama, aspek peranan sosial, yang merupakan identitas sosial, kelas sosial, interaksi sosial, dan konteks sosial. Yang kedua, fungsi peranan sosial, yang merupakan identitas sosial, interaksi sosial, mengkomunikasikan kekuasaan, menghibur, dan mempengaruhi. Ketepatan dalam menjelaskan landasan kerja dan pemberian sosiolinguistik. Yang pertama, landasan kerja. Yang terdapat teori sosiolinguistik seperti strukturalisme dan fungsionalisme. Pada metode penelitian seperti wawancara ataupun observasi, serta konsep dasar dan kedisiplinan ilmu. Yang kedua, pemberian sosiolinguistik, yang merupakan definisi sosiolinguistik, ruang lingkup sosiolinguistik, tujuan, apa yang menjadi tujuan pada sosiolinguistik, serta bagaimana sosiolinguistik itu memiliki manfaat yang efektif dan baik untuk diterapkan pada masyarakat. Selanjutnya, metode penelitian. Apa saja metode penelitian itu? Yang pertama,
ada observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga analisis data, dan yang keempat etnografi. Kita akan bahas satu persatu. Nah, metode yang pertama metode observasi, yaitu mengamati penggunaan bahasa dalam konteks sosial. Yang kedua, wawancara, yaitu mewawancarai individu tentang penggunaan bahasa. Yang ketiga, analisis data, yang merupakan menganalisa atau menganalisis data bahasa dan konteks sosial. Yang keempat ialah etnografi, yaitu mengamati dan merekam kebiasaan bahasa dalam masyarakat. Tips atau cara penggunaan bahasa sosial yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Saya bisa mengambil contoh. Pertama, dalam komunikasi yang efektif, hindari bahasa yang diskriminatif atau yang merendahkan. Yang kedua, dalam pendidikan. Nah, dalam pendidikan, gunakan bahasa yang inklusif dalam pengerjaan untuk menghormati dan menghargai keragaman siswa. Dari materi yang saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan mengenai sosiolinguistik yang mempelajari bahasa dalam masyarakat, yang mencangkup konsep-konsep, cabang sosiolinguistik, dan juga manfaat sosiolinguistik. Adapun harapan saya dalam membahas materi ini, saya ingin lebih mendalami lagi tentang bagaimana itu sosiolinguistik dan menambah wawasan saya, serta bagaimana saya mempelajarinya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.